Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wasurita lan den syarataken li fardhihi keduwe fardune saum ayi saumi tegese puasa min Ramadhana saking bulan Ramadan walau min sobiyin senajan toh saking bocah cilik au ghairihi utaliyane sobi kakodhoin kaya puasa qadha au kafaratin utawa mbayar kifarah au istisqain utawa puasa arep salat istisqa amara kang perintah bihi kelawan puasa bihi kelawan saum sapa al imamu imam au nadrin utawa poso nadar apa sing surita apa kang disyaratne tabiitun apa tabiitun nginepaken lin niyati marang niat likulli lailatin keduwe saben-saben bengi walau min awalil laili senajan toh awit saking kawitane bengi. Maksudnya begini, kita bicara tentang niat puasa. Untuk puasa-puasa wajib, ya, puasa fardu, ya seperti puasa Ramadan saat ini, walaupun yang menjalankan itu adalah anak kecil, ya, sobi, anak kecil. Sebetulnya dia belum wajib. Tapi kalau puasa Ramadan tentang niat itu disamakan dengan yang lain. Contoh lagi selain puasa Ramadan, puasa wajib itu adalah seperti puasa qadha. Ya, menyaur hutang. Misalnya Ramadan tahun yang lalu ada yang kelewatan, ya. Baik itu karena udzur maupun tanpa udzur, sehingga dia wajib qadha di hari-hari yang lain di luar Ramadan tahun yang lalu. Ini namanya puasa qadha, ya. Atau puasa kifarat, membayar denda, tebusan. Ini macam-macam. Ya, ada kifarat karena melanggar sumpah. Ada kifarat melanggar nadar misalnya. Ada kifarat karena sumpah dhihar menyerupakan istrinya dengan ibunya atau mahramnya yang lain, ya. Ada kifarat itu misalnya pelanggaran ketika haji, ya, menerjang langgaran haji misalnya. Begitu juga puasa ketika mau sholat istisqa. Apabila diperintah oleh imamnya, pemimpinnya, pemimpin daerah setempat, maka itu menjadi wajib, ya, termasuk puasa nadar. Jadi yang saya sebut tadi adalah kategori puasa-puasa wajib. Puasa Ramadan, puasa qadha, membayar kifarat, mau sholat istisqa yang diperintah oleh pemimpin, dan puasa nadar. Maka disyaratkan untuk puasa-puasa wajib ini adalah tabyid, menginapkan niat. Artinya niat puasa itu harus di malam hari, sebagaimana yang didhawuhkan oleh Rasulullah, "Malam yubayyitis siyama qoblal fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak mengenapkan niat puasa sebelum fajar, maka puasanya dianggap tidak sah. Jadi wajib tabyid, ya. Kalau puasa wajib, puasa fardu, niatnya itu harus tabyid, harus di malam hari. Walau min awalil laili, walaupun niatnya itu di awal malam, yaitu ketika matahari tenggelam, waktu maghrib tiba.
Jadi seandainya kita puasa Ramadan ini niatnya pas maghrib itu habis berbuka, itu sudah masuk malam hari, bahkan itu namanya awalul lail, ya, awal daripada jatuhnya malam, ya. Habis berbuka kemudian niat puasa untuk besoknya, nah, ini sudah sah, ya. Sampai kapan? Ya, sampai sebelum datangnya waktu subuh, yaitu tulu'ul fajri sodik, keluarnya fajar sodik. Jadi niat itu harus di antara itu, mulai maghrib sampai sebelum munculnya fajar sodik atau datangnya waktu subuh. Itu namanya tabyid, menginapkan niat. Jadi tidak boleh niat puasa fardu seperti Ramadan ini misalnya setelah subuh, ya, tidak boleh, tidak sah itu, karena memang harus tabyid. Wala yajibu, lan ora wajib opo at-tabyitu nginepaken niat fi naflis saumi ing dalam sunate poso. Tidak wajib tabyid niat di malam hari apabila puasa itu puasa sunnah, ya. Jadi kalau puasa wajib harus tabyid, wajib tabyid, niatnya harus di malam hari, yaitu mulai dari maghrib sampai sebelum datangnya waktu subuh. Tapi kalau puasa itu puasa sunnah, tidak wajib tabyid, niatnya tidak harus di malam hari. Bal tasihu balik sah opo niyatuhu, niat naflis saum qabla zawali ing dalam sadurunge lingsire srengenge. Bahkan untuk puasa sunnah itu boleh berniat setelah subuh sampai sebelum datangnya waktu duhur, sebelum zawal. Zawal itu lingsire srengenge, ya, apabila matahari sudah condong dari istiwa, ya, 12:04 itu namanya zawal. Maka itu pertanda datangnya waktu duhur. Selama belum zawal matahari, selama belum datang waktu duhur, kalau niat puasa sunnah itu masih diperbolehkan. Ya, misalnya niat puasa sunnah jam 7, ya, jam 7 pagi hari, atau jam 8, atau jam 10, atau jam 11 misalnya. Hampir datang waktu duhur, yang penting belum datang waktu duhur, belum zawal. Itu masih diperbolehkan kalau puasanya puasa sunnah, ya. Misalnya ada seseorang yang terbiasa berpuasa setiap hari Senin, setiap hari Kamis, atau puasa sunnah yang lain. Malam Senin atau malam Kamis dia lupa niat, ya, sampai subuh hari Senin atau subuh hari Kamis, atau jam 7 misalnya hari Senin atau hari Kamis, maka boleh saat itu jam 7, jam 8 dia berniat puasa Senin atau puasa Kamis, itu diperbolehkan. Karena itu puasa sunnah, ya, tidak puasa wajib seperti Ramadan ini. Itu boleh, ya. Bahkan jam 10 masih boleh. Tentunya dengan syarat, ya. Bisarti alla yasbiqoha, kelawan syarat nyento orang disii ing niat apa munafin perkara kang ngenafiaken, yang menghilangkan lisawi marang poso. Syaratnya belum melakukan apapun yang membatalkan puasa. Belum makan, belum sarapan, ya, belum minum, belum merokok misalnya, belum melakukan apapun yang membatalkan puasa. Jadi andaikan jam 8
Selama dia belum sarapan, belum minum, belum ngerokok, belum melakukan apapun yang membatalkan puasa, maka dia boleh berniat puasa jam itu. Tapi kalau sudah habis sarapan 1 piring, minum 1 gelas, bisa tidak boleh sudah. Ya, karena dia sudah melakukan sesuatu yang menafikan puasa, yang membatalkan puasa, maka tidak boleh. Sampai jam 10 dia belum sarapan, belum minum, pas hari Senin langsung puasa niat puasa jam 10 itu, maka diperbolehkan. Karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang ke rumahnya salah satu istri beliau, Aisyah, beliau bertanya, "Wahai istriku Aisyah, pagi hari ini ada ndak makanan untuk sarapan?" Ketika Sayyidah Aisyah menjawab, "Mohon maaf ya Rasulullah, tidak ada. Tidak ada yang dimakan untuk sarapan." Maka ketika itu pula beliau mengatakan, "Ini so'imun. Kalau begitu saya berpuasa saja."